Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurzal Audistira, NIM 18024-086. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya filsafat hukum yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Negara Hukum. Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya HAM, pelindungan serta pengakuan atas hak asasi manusia merupakan salah satu ciri di negara hukum. Banyak perkara yang telah masuk ke pengadilan hak asasi manusia yang tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan rasa keadilan, khususnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana Indonesia sebagai negara hukum mewujudkan perlindungan atas hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam Undang-Undang RI 1945, istilah hak asasi manusia atau HAM tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terdapat beberapa ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Artinya hak asasi manusia sudah berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan keadilan, apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kudrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Negara sebagai pemegang kekuasaan harus mampu mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia warga negara yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan melalui penafsiran secara filsafat. Pemahaman terhadap HAM harus dilakukan melalui pendekatan filsafat hukum. Hal ini karena pemahaman akan kebenaran dari suatu HAM akan dapat diketahui melalui penafsiran secara filosofis. Dalam hukum dasar negara Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang RI 1945 sebelum diamandemenkan, istilah asasi manusia tidak terdapat baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya, tetapi tercantum hak warga negara dan hak penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya. Undang-Undang 1945 sesudah amandemen, HAM tercantum di pasal 28 sampai pasal 28 junto. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, yang tanpa hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik.
3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Perlindungan HAM tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang Nomor 39 1999 dinyatakan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemirsa yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan diawali sejak manusia ada di muka bumi ini. Hal itu disebabkan oleh hak-hak manusia yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, merupakan hak kodrat yang melekat pada diri manusia. Baiklah, sekian presentasi saya. Cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.